Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pola dan barisan bilangan ya. Nah, ini untuk submaterinya atau subtitelnya menentukan suku ke N dari barisan bilangan yang diketahui rumusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini ya. Oke, kita mulai materinya. Nah, ini Bapak langsung ke contoh soalnya ya. Ini kan menentukan suku ke N dari barisan bilangan yang diketahui rumusnya. Jadi bahwasanya setiap pola bilangan atau setiap barisan bilangan itu mempunyai rumus ya, mempunyai rumus untuk menentukan suku untuk menentukan suku berikutnya gitu. Untuk menentukan suku untuk menentukan suku yang kesekian gitu. Dan ini rumusnya sudah tersedia nantinya ya. Jadi rumusnya sudah ada. Nah, ini contoh soalnya. Nah, yang pertama. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 3N dalam kurung N tambah 4. Nah, ini rumus ini kalau ada yang menanyakan ini dari mana Pak rumusnya? Ini tergantung oleh pembuat soalnya ya. Jadi ini rumusnya bisa bermacam-macam. Bisa tambah, kali, bagi, kemudian kuadrat gitu. Jadi ini universal ya, jadi bebas gitu. Nah, ini 3N dalam kurung N tambah 4. Kalau dalam kurung ini berarti dikali ya. Nah, ini cara menjawabnya. Nah, kita tulis lagi rumusnya UN sama dengan 3N dalam kurung N tambah 4. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah, ini. Berarti N-nya adalah 20. Nah, ini ya letaknya. Letak suku ke-20. Jadi N ini kan letak suku ya. Nah, ini atau urutan bilangannya. Nah, ini urutan yang ke-20. Jadi variabel N atau huruf N yang ada di dalam rumus kita ganti dengan angka 20. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, ini N-nya diganti oleh 20. Begitupun yang di rumusnya ini. Ini N-nya ganti oleh 20. Ini juga sama, diganti 20. Karena kan di rumus ini N-nya ada 2. Jadi kita ganti dua-duanya dengan angka 20 ya. Nah, ini. Karena sesuai yang ditanyakan suku ke-20. Kemudian kita hitung 3 kali 20 hasilnya 60. Kemudian 20 ditambah 4 hasilnya 24. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, 3 kali 20 60 ya. 20 tambah 4 24. Nah, ini kalau bertemu tanda kurung, ini kan salah satu bentuk aljabar ya. Nah, ini artinya kali. Hanya terkadang tanda titiknya tidak ditulis. Nah, bisa kita munculkan kembali ini tanda titiknya ya. Jadi ini kan 3N dalam kurung. Itu artinya 3N kali ya. Nah, ini kita tuliskan tanda titiknya ya. Jadi ini maknanya tersirat ini. Ya, jadi 3N dalam kurung itu artinya dikali. Nah, kita lanjutkan ya. 3 kali 20 tadi 60, kemudian 20 tambah 4 hasilnya 24. Nah, terakhir tinggal kalikan 60 dikali 24. 60 kali 24 hasilnya adalah 1440. Nah, jadi suku yang ke-20 hasilnya adalah 1440 ya. Atau bilangan urutan ke-20 itu 1440. Berikutnya, nah ini contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang keduanya. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 3N kuadrat atau itu 3N pangkat 2 dikurangi 5N ditambah 4. Oke. Nah, ini yang ditanyakannya suku yang ke-15. Berarti nilai N-nya adalah 15 ya. Nah, ini kita tuliskan kembali rumusnya. UN sama dengan 3N kuadrat dikurangi 5N tambah 4. Nah, ini N-nya ganti oleh 15. Ya, tadi karena ini suku yang ke-15.
N-nya ganti oleh 15. Nah, ini N-nya ganti oleh 15. Ini kan variabel N-nya ada 2 ya. Nah, ini 5N. 5N itu artinya 5 dikali N. Jadi 5 dikali 15. Begitupun ini 3N kuadrat. Artinya 3 kali N kuadrat. Nah, kita tuliskan tanda titik ya. Tanda titik itu artinya kali. Nah, ini N-nya ganti oleh 15. Nah, di sini kita hati-hati. Ini kan 3 kali 15 pangkat 2. Kita selesaikan yang pangkat 2 dulu ya. Atau yang kuadrat dulu. Kenapa? Karena perpangkatan derajatnya lebih tinggi dari 3 ya. Nah, Bapak ulangi, kita selesaikan yang perpangkatan dulu. Jadi kalau ada pangkat 2, pangkat 3 atau pangkat yang lainnya, kita selesaikan perpangkatan dulu. Karena perpangkatan itu derajatnya lebih tinggi dari perkalian. Jadi jangan 3 kali 15 ya, baru dikuadratkan, itu salah. Jadi 15 dikuadratkan dulu, baru terakhir dikali 3. Nah, ini 15 kuadrat, berarti 15 kali 15, hasilnya adalah 225. Jadi ini 3 kali 225. Kemudian ini 5 kali 15. 5 kali 15 hasilnya 75 ya. Jadi dikurang 75 tambah 4. Nanti 4-nya tulis lagi. Kemudian kita hitung 3 kali 225. 3 kali 225 hasilnya adalah 675. Nah, 675 dikurangi 75 ditambah 4. Kemudian ini tinggal pengurangan dan penjumlahan ya. Nah, ini pasti kalian bisa. 675 kurangi 75 hasilnya 600. Kemudian 600 ditambah 4. 600 ditambah 4 hasilnya adalah 604. Jadi suku ke-15 dari barisan bilangan yang ini rumusnya itu adalah 604 ya. Ini bilangan urutan ke-15, 604. Oke, mudah ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Soal berikutnya. Nah, ini contoh soal yang berikutnya. Tentukan suku ke-200 dari barisan bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 5/2N. Dalam kurung 3N-1. Nah, kita ingat lagi dalam kurung ini berarti dikali ya. 5/2N kali dalam kurung 3N-1. Nah, ini ada pecahannya, 5/2 ya. Nah, langkahnya kita tulis lagi tadi rumusnya UN sama dengan 5/2N kali dalam kurung 3N-1. Ini kan suku yang ke-200 ya. Nah, berarti ini N-nya kita ganti oleh 200. Nah, ini N yang di rumusnya kita ganti dengan angka 200. Nah, kita tuliskan seperti ini. 5/2 kali 200. Nah, ini N-nya diganti oleh 200. Begitupun ini 3N, 3 kali N. Jadi 3 kali 200 ya. Nah, ini 5/2 kali 200. Oke, ini cara menghitungnya ada 2 cara ya. Itu tergantung oleh kalian yang bisanya yang mana. Bisa begini, 200 dibagi 2 itu hasilnya adalah 100. Nah, kemudian kali 5 ya. Nah, ini 200 dibagi 2, 100. 100 kali 5, 500. Ataupun bisa dikali dulu. 5 dikali 200. Nah, ini 5 kali 200 itu adalah 1000. Ya. 5 kali 200 hasilnya 1000. 1000 kemudian dibagi 2, 500. Kemudian ini 3 kali 200. 3 kali 200 hasilnya 600. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Ini 500 ya tadi hasilnya. Kemudian 3 kali 200 itu 600. Nah, karena dalam kurung, kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya. 600 dikurangi 1. 600 kurangi 1 hasilnya 599. Nah, kemudian ini terakhirnya suku ke-200. 500 dikali 599. Kalau perkalian yang ada nolnya, kita simpan dulu nolnya ya. Kalau nanti mengotretnya. Jadi 599 dikali 5. Nah, hasilnya adalah ini 2995 tambah nolnya 2. Jadi 299.500. Nah, ini suku yang ke-200 ya atau urutan yang ke-200 hasilnya 299.500. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan paham penjelasan dari Bapak. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk materi saat ini.
Tadi contoh soal ataupun pembahasan soal menentukan suku ke N dari pola bilangan yang rumusnya diketahui. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu di pembelajaran jarak jauh online ini ya. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik dan masukan silahkan diajukan saja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.